Selamat pagi, siang, malam Bu Ida. Perkenalkan, nama saya Maria Kalista. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kimia pilihan untuk keperluan ujian asas. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu nih, definisi dari laju reaksi merupakan seberapa cepat suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Dapat dikatakan juga sebagai proses di mana satu atau lebih zat atau yang biasa dikenal sebagai reaktan diubah menjadi satu atau lebih zat baru atau produk dengan sifat yang berbeda. Kira-kira apa saja ya faktor laju reaksi? Yang pertama ialah konsentrasi. Konsentrasi merupakan jumlah partikel yang akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah, sehingga laju reaksi menjadi meningkat. Yang kedua ialah suhu. Suatu suhu merupakan ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikel pada sistem tersebut. Jika suhu naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah dan kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil akan bertambah dan laju reaksi menjadi meningkat. Selanjutnya yang ketiga ialah luas permukaan. Makin besar luas permukaan menyebabkan tumbukan makin banyak. Makin banyak bagian permukaan yang bersentuhan sehingga laju reaksi makin cepat. Hal ini terjadi karena semakin luas permukaan bidang sentuh, semakin banyak partikel yang dapat bertumbukan dan bereaksi secara efektif, sehingga mempercepat laju reaksi. Selanjutnya, yang keempat ialah katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Katalis akan ikut dalam proses reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Katalis hanya akan mempercepat laju reaksi akibat perubahan yang dipicunya terhadap prareaksi. Katalis menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga lebih banyak partikel reaktan yang memiliki energi cukup untuk bereaksi. Oke, teman-teman dan Ibu Ida, pada kelompok kami, saya memilih praktek untuk memasak roti telepon. Dan berikut ialah video proses pemasakan. Oke, lalu setelah kita sudah mengetahui langkah-langkahnya, di sini akan saya jabarkan mengenai keterhubungan antar faktor. Untuk faktor konsentrasi, pada langkah kedua, penambahan ragi instan atau yang biasa dikenal sebagai katalis akan mempercepat proses fermentasi karena konsentrasi ragi yang cukup tinggi. Yang kedua, luas permukaan. Pada langkah ketiga, penambahan susu full cream dan butter yang diaduk hingga rata akan meningkatkan luas permukaan bahan-bahan, sehingga reaksi kimia dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, pada faktor suhu. Pada langkah keempat, adonan yang didiamkan pada suhu ruangan sekitar 25-30 derajat Celcius untuk memungkinkan proses fermentasi berlangsung secara optimal, sehingga suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat proses fermentasi. Yang keempat, ada faktor katalis lagi. Pada langkah kedua, ragi instan bertindak sebagai katalis yang mempercepat proses fermentasi, sehingga adonan dapat mengembang lebih cepat. Faktor luas permukaan, pada langkah kelima, adonan yang dibagi menjadi beberapa bagian dan dipipihkan
akan meningkatkan luas permukaan, sehingga proses pemanggangan dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Dan yang terakhir, suhu. Pada langkah ke-6, proses pemanggangan roti pada suhu tinggi sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius akan mempercepat reaksi, sehingga roti dapat matang lebih cepat dan memiliki warna yang menarik. Terima kasih.